Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ya. Sekarang pertanyaan saya, rukun puasa ada berapa? Coba jawab di komen, ya. Coba jawab di komen. Rukun puasa ada berapa? Yang berikutnya adalah contoh petanya. Eat your frog first. Nah, ini salah satu cara terbaik. Eat your frog first. Ya, frog itu apa sih? Kodok. Makan kodok terlebih dahulu di pagi hari gitu. Jadi maksudnya begini. Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana strategi kita menghadapi Ramadan yang insya Allah akan kita datangi sebentar lagi, ya. Yuk sama-sama kita siapkan ilmunya, ya. Ini juga wujud rasa cinta. Orang-orang yang mengetahui kalau mengetahui jalan gitu, ya, mengetahui jalan menuju orang yang dicintai, pastinya ya dia akan sampai. Tapi kalau orang-orang nggak cinta gitu, ya, dia nggak tahu gitu. Kan kalau orang yang cinta itu, kamu, istri kamu rumahnya di mana? Calon istri kamu, mertua kamu, calon mertua itu rumahnya di mana? Pasti tahu, ya, tahu gitu. Alamatnya tahu, petanya tahu gitu. Begitu juga dengan Ramadan. Wajib hukumnya beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ya. Seseorang yang menjalani wilayah tanpa peta hanya akan mendapati lelah dan tersesat. Sebaliknya, memiliki peta adalah setengah kesuksesan. Jadi ketika kita memiliki petanya di bulan suci Ramadan, ya, maka itu udah setengah kesuksesan. Gimana kita bisa sukses kalau kita kagak tahu ilmunya? Maka ini ada ilmu puasa, ilmu mengisi Ramadan, dan ilmu yang pertama, ilmu puasa. Ada banyak banget ilmu puasa. Yuk kita ulang-ulang yuk, mumpung masih ada waktu nih. Kita ulang-ulang, ya, kita ulang-ulang, ya, 5 hari sebelum Ramadan nih. Contohnya nih, ya, coba saya mau tanya nih, ya. Berapa banyak rukun puasa? Kan rukun Islam ada berapa? 5. Ya, rukun Islam ada berapa? 5. Coba ya, keras-keras tuh jawabnya. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Ya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ya. Sekarang pertanyaan saya, rukun puasa ada berapa? Coba jawab di komen, ya. Coba jawab di komen. Rukun puasa ada berapa? Coba tebak aja, tebak. Ya, berapa banyak rukun puasa? Coba yang belum tahu mah tebak aja berapa? Ada 5 nih, kan? Ada yang nebak, ada 5. 5, ya. Rukun puasa ada 5, ya. Ini udah banyak yang tahu nih kayaknya, ya. 6. Nah, ini ada 6 Pak Nas, ya. Ada 5, ada 1 tuh, ya. Ada 1. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini kemudian ini ada yang jawab 5, bagus, ya. Ada lagi yang jawab, ya. Berapa banyak rukun puasa? Tuh, ada yang jawab 5 lagi, ya. Rukun puasa ada 5 lagi, ya. Ada yang jawab 3 nih, niat, imsak, buka, ya. Coba tebak, ayo, ya, rukun, ya. Yang dah tahu semua dah pergi program nih. Rukun puasa ada 3 tuh, ya. Ada 3, ada 5. Ya baguslah, jauh, ya. Ada 3, ada 5. Nah, kan nggak seragam. Kenapa nggak seragam? Kenapa rukun ini? Ada yang jawab 4 juga nih, ya. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke, ya, baik. Sebenarnya berapa banyak, ya? Kan rukun Islam kita tahu, kenapa? Karena kita pengen, ya, benar-benar jadi orang Islam, kan gitu, ya. Rukun iman ada berapa? Kita pelajari. Panas, apa penting belajar rukun? Penting banget. Jadi sebelum kita melakukan sebuah amal, ada yang jawab nggak tahu. Ya, bagus.
Ya. Nah, ini yang kaitannya dengan puasa. Berarti kita selama ini beberapa tahun ini kita nggak pernah tahu rukun puasa ada berapa. Kalau saya misalnya saya pembimbing umroh gitu ya, minimal banget minimal banget peserta umroh saya, jamaah umroh itu wajib tahu berapa rukun umroh. Rukun umroh ada 5 ya. Tawaf ya, yang niat ya, ditandai dengan menggunakan baju ihram ya. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib tuh ya. Jadi harus tahu ya rukun umroh ya. Coba tanyain ke teman-teman semuanya, kalau yang pas pulang umroh tanyain tuh rukun umroh ada berapa, bingung tuh ya. Nah terus kemudian kalau ditanya sah nggak umrohnya, karena rukun itu menetapkan tentang sah atau tidaknya gitu ya. Nah ini ada yang jawab nih ya, rukunnya adalah ini bukan orang Islam waras balik, ini bukan rukunnya tapi wajib puasa ya. Tapi kalau rukunnya berapa banyak ya? Niat setiap malam meninggalkan yang membatalkan dan menjalankan puasa ya. Oke ya, jadi yang benar tuh ada 2. Rukun puasa ada 2, niat. 1 niat, yang kedua imsak. Imsak itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ini yang benar ya. Jadi ada 2 ya, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Oh masih kurang lengkap nih, koma. Dari terbit matahari sampai ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Jadi ada waktunya ya. Nah jadi teman-teman semuanya ya, ini aja ternyata kan umat Islam ada berbagai macam perbedaan ya, atau banyak yang nggak paham. Walaupun ini sebenarnya diajarkan oleh ulama ya, tinggal kita ya mendefinisikan ya dan mengikutin ya. Nah yang paling umum adalah 2 tadi ya, rukun puasa. Nah apa yang membatalkan ya? Ada berapa banyak yang membatalkan? Nah kita harus tahu ada 9 yang membatalkan ya. Ada 9 yang membatalkan puasa. Nah yuk sama-sama kita nambahin ilmu nih 5 hari. Mumpung 5 hari ya, nanti detailnya mungkin dalam kesempatan berikutnya ya. Mungkin kalau nggak besok ya atau Sabtu kita lanjut materi ini untuk memperdalam ilmu puasa ya. Sambil teman-teman semuanya coba googling ya ilmu puasa ini. Apa yang membatalkan, apa yang disunahkan, apa yang menyempurnakan, apa yang meningkatkan, apa yang utama di bulan suci Ramadan. Ilmu puasa. Yang berikutnya adalah ilmu mengisi Ramadan itu sendiri. Karena bejana air akan terasa terlalu luas jika tidak ada isinya. Jadi Ramadan itu kan 30 hari. 30 hari itu. Bagi orang yang, nah 1 bulan Ramadan akan terasa sangat lama bagi mereka yang tidak memiliki ilmu. Sebaliknya akan terasa sangat-sangat sebentar bagi mereka yang mengisinya dengan amal. Ya. Jadi bejana kalau nggak ada isinya itu luas banget, ya kan? Teko, terus gelas gitu ya. Sebuah tempat itu akan terasa lega banget nih kayaknya tuh, karena nggak ada isinya gitu. Nah dia udah tahu puasanya, tapi Ramadannya dia nggak bisa isi. Diisinya dengan apa? Tidur aja. Padahal bagi orang yang tahu selama 1 bulan Ramadan, ya, selama 1 bulan Ramadan itu karena dia udah ngisi, ya, saya mau belajar tafsir, saya mau belajar ya bahasa Arab, saya mau menghabiskan buku Riyadhus Shalihin, saya mau menghabiskan buku Sirah Nabawiyah, saya mau khatam Quran 5 kali dalam sebulan, gitu ya. Kalau dia punya banyak mau, maka 1 Ramadan, 1 bulan di bulan suci Ramadan itu kerasanya ya Allah kagak bakal kekejar ini ya Allah gitu ya. Dikit banget gitu waktu saya. Nah maka yuk sama-sama kita menjadi orang yang mengisi Ramadan. Ilmu mengisi Ramadan dengan apa? Dengan manajemen. Dengan manajemen ilmu. Nah nanti saya akan bahas di yang bahasan yang satunya ya. Ilmu mengisi Ramadan ini penting sekali ya. Nah nanti kita akan bahas dalam next yang berikutnya, persiapan ilmu. Yang berikutnya adalah ilmu yang bertambah. Salah satu tanda sukses seseorang dalam puasa adalah bertambahnya ilmu dan kefahaman akan agama. Jadi tanda sukses nih gitu ya. Oh berarti Ramadan kita berhasil
kalau kita nambah ilmu, ya, juga bertambah cintanya dengan agama. Ya Allah, saya jadi makin cinta nih sama Islam, gitu. Jadi dia tuh nambah rasa cinta dengan Islam, ya. Tanyakan pada diri, ilmu apa yang ingin ditambah di Ramadan tahun ini. Nah, coba ditulis, ya, di bukunya. Teman-teman harus punya diari Ramadan, ya. Harus punya, wajibun kuduun harusun mutlakun, ya. Punya yang namanya diari Ramadan, catatan Ramadan. Beli satu buku. Hari pertama, ya, hari pertama kalau seandainya Anda punya tablet, bagus juga kalau seandainya bisa menggunakan tablet, ya. Tapi kalau nggak, coba beli buku deh, ya, beli buku hari pertama Ramadan, ya. Itu ditulis apa saja, dapetin ilmu apa aja, ya. Nah, jadi teman-teman harus punya namanya buku. Mulai sekarang, selesai dari sekarang ini beli buku yang ditulis aja tuh, jangan yang loose leaf, ya. Buku diari Ramadan, ya. Hari pertama gitu kan, amal solehnya apa saja gitu, ya. Hari kedua amal solehnya apa aja gitu, ya. Bismillah, ya, insya Allah. Jadi nambah ilmu. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat ini, ya, persiapan amal soleh. Karena kita udah punya ilmunya, kita udah siap-siap, kita mau jadi orang yang mencintai Allah. Akhirnya kita itu punya manajemen. Jadi ciri bahwa kita benar-benar punya pemahaman terhadap Ramadan yang baik adalah, ya, dia punya persiapan amal soleh. Apa saja, ya? Waktu Ramadan itu hanya 24 jam dikali 30 hari. Maka manfaatkan dengan berbagai amal soleh. Bersedekah, target tilawah, target tarawih, target tahajud, zikir, i'tikaf. Nah, don't break the chain, ya. Jadi Anda kalau nanti pas punya target gitu, ya, selama 30 hari nggak boleh bolong. 30 hari nggak boleh bolong. Ya, 30 hari, ya. Harus semuanya gitu, ya. Dilakukan, ya. Jadi misalnya, aduh mohon maaf, ya, ini ngaji kemarin kita. Jadi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry lah, ya. Jadi nggak bagus, ya. 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya tips, ya, teman-teman semuanya. Nanti dalam setiap hari itu dibikin kotak kayak begini nih. Kalau saya bikin kotak kayak begini, kotak gitu, ya. Nah, terus kemudian saya bikin beberapa target nih, ya, target saya nih, ya. Saya bikin kotak seperti ini, tanggal 1, tanggal 2 begitu juga. Nah, nanti kalau seandainya saya bikin kasihin tanda tuh, ya, misalnya ini tilawah nih, tilawah kalau lengkap gitu, ya, itu lingkaran penuh gitu, ya. Kemudian duha, ya, duha nih gitu, ya. Kemudian tahajud, ya, tahajud ini, ya. Nanti dikasih tanda di sini, ya, tahajud biru, ya kan. Kemudian ini tilawah, kemudian ini duha, ya. Kemudian apalagi sedekah, ya, misalnya nih sedekah dan seterusnya. Misalnya nih ada target kita, yaitu ngaji bersama Pak Nas misalnya, ya, ngaji tahsin gitu. Sorry, ini kayaknya ya gini, ngaji tahsin bersama Pak Nas. Udah ditargetin nih, ternyata tidur, ya, kasihin tanda begini nih, silang, gitu. Kasihin tanda silang, ya, kasihin tanda silang. Misalnya tarawih gitu, ya, tarawih, aduh kagak tarawih misalnya gitu, ya. Nah, ini yang namanya kita tuh mecahin chainnya, ya, atau mecahin tidak berhasil dalam bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya yang berhasil dalam Ramadan yang kayak gimana? Yang berhasil dalam bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak putus, ya, tidak putus chainnya, ya. Misalnya ini, ya, pas di sini, ya, ini terpenuhi, ya, sebelah sini terpenuhi gitu, ya. Misalnya yang ini tuh menahan amarah gitu, kita latihannya. Yang ini
tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih. Ya, kan kita kadang-kadang tuh ya tarawih. Jadi Anda harus punya target seperti ini ya. Misalnya ini lagi ya, ini hijaunya hijau. Jadi kalau saya tuh biasanya setiap hari gitu ya, kalau pas target saya tercapai itu saya tandain begini gitu. Saya tandain gitu ya. Kalau yang ini misalnya yang itu menahan amarah, terus kemudian gosip, tidak gosip ya. Harus ada itu target tidak gosip ya. Ya, target tidak gosip. Terus ini target apa nih? Misalnya target tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah tepat waktu. Atau 5 waktu ya, tepat waktu sholat. Ya. Terus kemudian ya, apalagi ya? Berdoa di ya, tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah, tepat waktu sholat, tidak gosip, tambah ilmu ya. Atau misalnya kita punya target ya, ngaji bareng Pak Nas ya, kemudian alhamdulillah nih dapat ya. Kemudian satu lagi ya, apa nih misalnya yang di sini doa sebelum buka. Gosip pun kena target juga ya Pak Nas. Iyalah, apa di sini ya harus ada dosa yang paling benar-benar kita tuh nggak bisa tahan gitu. Nonton TV kebanyakan gitu, boleh juga nih ya. Jadi nonton TV menahan TV gitu ya, atau menahan maksiat, nah boleh. Nanti tinggal masing-masing nih kan punya targetnya masing-masing gitu ya. Setiap hari itu dipantau gitu. Punya catatan seperti ini, saya punya catatan seperti ini, teman-teman punya enggak? Sholat sunnah boleh, zikir pagi petang, nah masing-masing punya nih. Nah saran saya enggak lebih dari 10 ya. Kadang-kadang gini ya, kita tuh pengennya kebanyakan gitu ya, kita pengen semuanya gitu, tapi akhirnya enggak terkerjakan semua. Kalau saran saya maksimal 12, maksimal itu 12 seperti ini, target Anda di 12 seperti ini. Nah nanti tiap hari tuh gitu ya, Anda bulet-buletin gitu ya. Anda bulet cerita Islam bareng anak boleh juga tuh ya. Dicatat di diary. Menahan dari gadget ya. Dari gadget ya, menahan diri dari handphone, menahan TikTokan. Iya juga ya. Gitu. Masya Allah ya. Nah jadi perbanyak sholawat. Nah silakan teman-teman semuanya tambahin yang kira-kira teman-teman semuanya tuh, misalnya nih ada yang zikir 1000 kali gitu ya. Ada yang targetnya kan zikir 1000 kali. Apa ya, misalnya zikir apa ya? Zikir istighfar 1000 kali masing-masing each. Nah, jadi akhirnya kita tuh punya target yang benar-benar tuh. Yuk kita buat targetnya, siap ya semua ya. Bismillah insyaallah ya. Nah jadi don't break the chain, disiplin melakukannya ya. Karena disiplin adalah obat dari istiqomah. Jadi kalau ada yang nanya Pak Nas gimana ya cara istiqomah, ya nggak ada cara lain kecuali disiplin. Dan disiplin itu gitu ya, itu ya disiplin itu ya. Disiplin itu harus dilakukan tiap hari. Makanya yang namanya istiqomah itu adalah habit. Habit itu ya, jadi ini benar nih riyadhah ya. Disiplin akan menanamkan amal lebih kekal, dan disiplin juga perlu tekad yang kuat. Bismillah insyaallah ya. Yang berikutnya adalah strategi. Nih strateginya, bagi waktu ya, makin meningkat menjelang akhir. Nah jadi teman-teman semuanya, untuk mencapai target kita itu harus benar-benar ya menyiapkan waktu kita ya. Ramadan itu dibagi 3 ya kan. Ramadan dibagi 3, 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30 ya. Dalam sebuah hadis ya, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, awalnya itu rahmat, di tengah-tengahnya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Artinya
Ya, di sini kan final nih. Ini semifinal. Yang ini ya semua peserta dibolehkan gitu. Kan yang terjadi kan begini yang terjadi ya. Yang terjadi tuh amal kita makin lama makin begini nih itu. Ini yang terjadi. Nggak boleh terjadi seperti ini. Anda harus menjadi orang yang harus punya strategi gimana caranya amalnya makin lama makin meningkat. Amalnya makin lama makin meningkat. Oh, haranya sama ya. Jadi Anda harus punya target menjadi orang yang makin meningkat di akhir di akhir tak bulan ya. Nah, di akhir bulan tuh Anda seperti orang yang memacu kudanya gitu ya. Jadi mungkin di sini nih Anda baca Quran nih 2 juz gitu kan. Yang di sini naik jadi 3 juz. Yang di sini naik jadi 11 juz, 13 juz, 15 juz, 20 juz sehari gitu. Ya. Jadi naik makin lama makin meningkat gitu ya. Atau ada juga yang ininya tuh seperti ini. Jadi awalnya tuh naik gitu ya, karena lagi semangat, makin lama makin turun dikit nih di tengahnya, ya kan? Nah, tapi pas di akhir naik lagi gitu. Ya, yang penting ujungnya naik deh gitu. Di sini Anda siapin nih, wah di awal-awal langsung geber tuh 5 juz gitu kan? Kalau 5 juta, 5 juz ya, 3 juz ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya. Intinya begitu, makin lama makin meningkat. Yang berikutnya adalah eat your frog first. Nah, ini salah satu cara terbaik. Eat your frog first. Ya, frog itu apa sih? Kodok. Makan kodok terlebih dahulu di pagi hari gitu. Itu salah satu tips dalam membagi waktu. Jadi maksudnya begini. Kalau kita punya target 5 juz sehari, atau katakanlah jangan 5 juz ya. Katakanlah misalnya kalau kita punya target nih 2 juz sehari misalnya. 2 juz satu hari. Kan kita dibagi waktu nih. Ya. Subuh, pagi, kemudian siang, kemudian sore sama malam kan. Biasanya teman-teman gimana kalau bagi 2 juz sehari? Akhirnya ada yang bagi nih gitu kan. Oh, yang ini setengah juz, yang ini setengah juz, ini setengah juz, ini setengah juz. Berarti udah berapa? Udah 2 juz gitu kan. Percaya saya, strategi ini nggak akan berhasil. Nggak banyak berhasilnya. Kalau mau seperti ini 2 juz sehari, habiskan 1,5 juz di pagi hari. Subuh sama pagi hari lah. Ya. Jadi di sini ya. Ini langsung habiskan 1,5 juz sampai 2 juz. Jadi kalau bisa, kalau kita punya target 2 juz sehari, maka habiskan 2 juz itu di pagi hari. Supaya nanti di sore hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu kita udah nggak terlalu terbebani dengan target kita sendiri. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana menghabiskan target Anda di pagi hari. Oh, sampai mual-mual deh tuh gitu kan, sampai ngantuk, baca lagi, bangun, ngantuk, baca lagi. Nanti insya Allah Anda akan mendapatkan benar-benar nih target Anda tercapai. Kalau seandainya Anda bagi ya, nanti deh habis zuhur kita baca gitu ya, habis zuhur baca ya setengah juz, habis asar baca setengah juz, kagak bekerja ya. Mendingan Anda habiskan di pagi hari, lepas itu Anda bisa bebas. Nah, nanti di sini target-target ini yang mana yang target utama bagi Anda? Target utama kan tahajud, tilawah. Oh, ini mah utama semua ya. Utama semua ini. Ya berarti yang ditulis di sini adalah target-target utama. Nanti Anda bisa tulis target-target yang tidak utama. So, teman-teman semuanya ya, eat your frog first. Jadi makan kodoknya di awal-awal ya. Siapkan lingkungan yang mendukung ya. Jadi saya baru bisa 1 juz 1 hari ya. Bagus, nggak apa-apa ya. 1 juz sehari bagus ya. Yang penting ya disiplin.
Nah, siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi hati-hati dengan HP, hati-hati dengan Facebook. Kita harus tahu polanya nih kita. Jadi pada saat pagi-pagi hari itu gitu kan, ketika Anda mau mengejar target tilawah Anda, itu harus naruh HP jauh dari jangkauan. Gitu ya. Sebisa mungkin jangan baca Quran di HP yang menyala gitu. Kalau mau di offin dulu. Ya, di airplane mode begitu ya, sehingga akhirnya Anda nggak terganggu, WhatsApp masuk nggak kebaca gitu kan. Nah, kalau bisa yang bagusnya ya pakai Al-Quran ya. Tapi kalau seandainya Al-Quran bagi Anda gelap gitu ya, pakai HP yang lain gitu. Yang penting Anda terhindarkan dari distraksi ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu Anda. Kemudian juga siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi di kantor, di apa segala macam itu sama-sama saling membantu. Bagus kalau seandainya dibuatin satu grup ya, dibuatkan dalam satu grup. Saya kalau kelamaan ngaji bacaannya jadi suka balelol, Pak. Ya. Paksakan ya. Jadi ada doanya itu, Allahumma paksakan gitu ya. Berikutnya adalah pencatatan. Yang membedakan amatir dengan profesional adalah record. Itu yang membedakan antara orang-orang yang nggak profesional ya. Nah nih ada pertanyaan begini, dosa tidak Ustadz kalau tilawat tapi bacaan Qurannya tidak benar, tetap baca apa tidak usah? Baca terus ya, karena orang-orang yang membaca Quran dengan lancar pahalanya satu. Orang-orang yang baca Quran lancar pahalanya satu. Orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata pahalanya dua. Ya, terbata-bata berarti kan ada-ada aja kadang-kadang salah, dapat 2 pahala karena dia pahala membaca dan pahala belajar gitu ya. Allahumma paksakan gitu ya. Bagaimana Pak Nas agar kita kaum Hawa ini ya, bagaimana kita kaum Hawa yang berhalangan biar target tercapai? Pertama, buat target yang realistis ya. Kalau seandainya nih halangan gitu ya, oh kayak wanita kayaknya oke lah saya targetin 2 juz gitu, 2 kali khatam atau 1 kali khatam deh. Nah terus kemudian kita harus tahu polanya, kapan haidnya gitu kan. Haid kan bisa kelihatan, artinya bisa terprediksi ya kan, bisa terprediksi kapan nih saya haidnya. Bulan lalu tanggal 28. Oh mungkin maju sedikit jadi 26 gitu ya. Nah sebelum tanggal 26 geber habis gitu ya. Semaksimal mungkin. Bismillah ya, buat satu buku tersendiri yang berisi evaluasi harian dari Ramadan. Nah Anda harus punya bukunya ya. Kalau seandainya Anda sekarang sudah gadget mania ya, maka di dalam tablet Anda, di iPad Anda ya, di handphone Anda itu harus ada pencatatan Ramadan ya. Bagus kalau seandainya Anda membeli diari magnet rezeki ya. Diari magnet rezeki bisa beli di para CTMR ya, pesan di CTMR, ada buku diari magnet rezeki, itu di sana kita bisa memberikan catatan-catatan yang kita buat di Ramadan kita. Nah, maka akhirnya dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ustadz kalau baca Qurannya sambil ngikutin bacaan di YouTube gimana ya? Boleh-boleh saja ya, kalau seandainya nanti pas ada di YouTube ya, misalkan ada bacaannya kita ngikutin gitu ya. Nah berarti kita bahasanya bukan tilawah, itu namanya tasmi' ya. Tasmi' itu mendengarkan, tapi kita sambil mengikuti, nggak apa-apa, bagus ya, insya Allah. Insya Allah bisa Ramadan minimal 2 kali khatam. Bismillah, mudah-mudahan. Masya Allah, alhamdulillah udah mulai isi diari MR ya. Saya untuk yang belum bisa baca Quran, apa cukup baca Al-Ikhlas Pak Nas? Apakah pahalanya sama? Enggak dong. Terus saja ya, berusaha ya, belajar gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin ya terbata-bata, tetap dibaca ya. Bismillah, insya Allah. Ya kalaupun seandainya nggak bisa juga ya baca Al-Ikhlas boleh. Tapi masa iya sih ya cuma Al-Ikhlas aja. Keren Pak Nas, jadi tahu target kita tahun ini. Apakah lebih baik apa belum di tahun berikutnya? Yes, bismillah ya, insya Allah. Alhamdulillah sudah beli Pak Nas, anak-anak juga dibelikan. Yes, bismillah. Wah ada diari magnet rezeki, ada ya. Bolehlah nanti tanyakan pada Siti MR. Masya Allah bagus banget ilmunya Pak Nas, amin amin. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan sungguh-sungguh.
Pak Nas, lebih baik mana, tadarusan di masjid bareng-bareng atau di rumah? Jadi begini, dibedakan antara tadarus pribadi dengan tadarus bersama-sama. Ya, boleh tadarus bersama-sama di masjid, itu targetnya berbeda, target kita berbeda. Jadi dua-duanya bagus, ya. Katakan misalnya nih, kita target nih 1 kali khatam untuk diri kita sendiri, 1 kali khatam bersama dengan teman-teman masjid, boleh gitu ya. Boleh, itu karena pahalanya pahala berjamaah, itu pahala tadarus berjamaah, khatam berjamaah. Boleh, bismillah. Bagusan mana Pak Nas? Banyak-banyakin baca Quran atau baca Quran sambil baca artinya juga Pak Nas, biar sambil merenungi artinya. Di bulan Ramadan fokus perbanyak bacaan walaupun nggak paham. Ya, di bulan Ramadan. Sebenarnya di bulan-bulan lainnya juga sebenarnya paksain aja baca gitu. Ya, walaupun nggak paham, nggak apa-apa gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan kasih paham dalam agenda-agenda kita ngaji bersama dengan para ustadz ya di YouTube dan segala macam itu ya, kita bisa ditambahkan pemahaman kita, tapi harus ya dengan maksimal menghatamkan Quran ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Membaca Quran dari awal sampai akhir, kemudian balik lagi dari awal sampai akhir, diteruskan seperti itu sampai meninggal dunia. Itulah adalah amal yang terbaik ya. Jadi amal terbaik adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.